Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Rahmat Dwi Pambuti dalam mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro. Dalam pembahasan kali ini kita akan belajar bareng-bareng terkait dengan laba maksimum. Seperti kita ketahui bersama bahwa perusahaan merupakan entitas ekonomi yang diorganisir dan dijalankan untuk menyediakan barang dan jasa. Dengan motif apa? Motif perusahaan didirikan tentunya adalah untuk memperoleh laba. Apa itu laba? Laba merupakan selisih antara total penerimaan atau apa yang diperoleh dari perusahaan atas penjualan produk tersebut, total revenue atau TR, dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan atau total cost. Jika total penerimaannya lebih besar daripada total biayanya, itu disebut laba. Namun jika total penerimaannya lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan tersebut rugi. Dari tabel tersebut bisa kita ketahui bahwa P atau laba merupakan hasil perhitungan dari P dikali Q atau total revenue. P itu adalah harga barang dan Q adalah jumlah barang yang dijual, dikurangi dengan fixed cost FC ditambah variable cost VC. Jadi laba adalah merupakan perhitungan perbandingan atau selisih dari total revenue dengan total cost atau total biaya. Jika hasilnya positif, maka perusahaan tersebut laba. Jika hasilnya negatif, adalah rugi. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk meningkatkan laba perusahaan, untuk meningkatkan profit perusahaan bisa diperoleh dari dua cara, yaitu meningkatkan pendapatan atau dengan menurunkan atau melakukan efisiensi dari biaya. Kenapa laba ini penting bagi perusahaan? Karena memang penting bagi perusahaan, karena tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh laba. Laba yang banyak sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan. Mengapa? Karena yang pertama adalah prinsip keselamatan, di mana bahwa perusahaan yang selamat sepanjang masa adalah perusahaan yang mencari laba tertinggi, yang mendapatkan laba tertinggi. Unit usaha yang tidak dapat berorientasi pada laba akan tergilas oleh perusahaan-perusahaan yang efisien. Hal ini sudah dibuktikan oleh beberapa BUMN yang tidak efisien. Pada tahun 2020 Menteri BUMN menutup lebih dari 50 anak perusahaan BUMN yang tidak bisa memperoleh laba atau tidak efisien. Alasan yang kedua adalah
Jika laba perusahaan itu tidak banyak, tidak tinggi, tidak baik, maka akan rawan atau rentan terjadinya pengambil alihan perusahaan. Logikanya bagaimana? Jika perusahaan tidak bisa memperoleh laba yang baik, laba yang tinggi, atau bahkan merugi, tentunya kinerja perusahaan ini akan tercermin dalam harga saham perusahaan. Harga saham perusahaan akan jatuh atau turun. Nah, kondisi ini akan memungkinkan terjadinya pengambil alihan perusahaan oleh investor-investor dari luar. Jika kita tadi sudah belajar terkait dengan laba, definisi laba, dan mengapa perusahaan menginginkan laba yang banyak, maka sekarang kita akan fokus belajar terkait dengan apa itu laba maksimum. Laba maksimum adalah kondisi di mana laba yang diperoleh perusahaan mencapai titik yang tertinggi, titik yang paling maksimal. Keuntungan maksimum oleh perusahaan akan tercapai apabila selisih antara total revenue dengan total cost-nya mencapai angka yang terbesar dan tentunya bernilai positif. Pada kondisi ini nilai dari marginal cost adalah sama dengan marginal revenue. Jadi laba maksimum ditunjukkan dengan titik perpotongan antara kurva MC marginal cost dengan marginal revenue MR. Agar kita lebih memahami terkait dengan laba maksimum, mari kita simulasikan perhitungan laba maksimum menggunakan contoh pada video berikutnya, yaitu terkait dengan contoh kasus pada penjahit maju makmur. Jika pada video sebelumnya sudah kita bahas cost, biaya-biaya yang ada pada penjahit maju makmur sampai dengan total cost-nya berapa, variable cost-nya berapa, fixed cost-nya berapa, marginal cost-nya berapa. Pada video sebelumnya sudah kita kupas. Kita lanjutkan ke simulasi penerimaannya, revenue-nya. Dicontohkan di sini bahwa harga jual untuk satu setel pakaian adalah dihargai Rp45.000. Maka total revenue atau total penerimaan dari jualan dari pakaian ini adalah P dikalikan Q, price dikalikan quantity atau jumlah produk yang dijual. Jika satu unit produk berarti 1 kali 45.000. Jika 2 unit produk berarti 2 kali 45.000, 90.000, dan seterusnya. Apa itu marginal revenue? Marginal revenue adalah tambahan penerimaan yang diterima oleh perusahaan ketika menaikkan satu output yang diproduksi. Untuk menghitung marginal revenue bisa diperoleh dari membagi delta TR dibagi dengan delta Q. Delta TR adalah selisih kenaikan dari penerimaan
dibagi dengan selisih kenaikan dari Q-nya. Contohnya adalah ketika kita ingin menghitung berapakah marginal revenue pada kuantiti 1 adalah dengan membagi selisih TR pada saat 1 yaitu 45 dibagi dengan delta Q. Delta Q-nya adalah dari 0 ke 1, berarti 1. 45 dibagi 1 adalah 45. Selanjutnya berapakah jika kita ingin menghitung MR pada kuantiti 2, berarti kita membagi delta TR. Delta TR adalah ketika kuantiti 2 delta TR-nya adalah 90 dikurangi 45, selisih kenaikan satu output, satu unit produk. 90 dikurangi 45, delta TR-nya adalah 45 dibagi dengan delta Q. Delta Q-nya adalah selisih dari 2 dikurangi 1, berarti 1. Berarti MR marginal revenue pada kuantiti 2 adalah 45. Begitu pula untuk perhitungan MR pada kuantiti selanjutnya. Yang terakhir kita akan mencari laba atau rugi dari perusahaan penjahit maju makmur. Untuk menghitung laba atau rugi bisa diperoleh dengan mengurangkan total revenue dikurangi total cost. Total revenue adalah total penerimaan dikurangi total biaya. Ketika produk yang dijual belum ada atau 0, kuantiti 0, penjahit maju makmur sudah harus menanggung total biaya Rp60.000. Dari mana? Dari biaya tetap yang harus dibayar meskipun produk yang dihasilkan adalah 0. Oleh karena itu, ketika produk 0, penjahit maju makmur sudah harus menanggung beban Rp60.000 yang mengakibatkan perusahaan menjadi rugi Rp60.000 ketika belum ada produk yang dihasilkan. Namun ketika produk yang dihasilkan satu unit misalkan, rugi yang ditanggung adalah Rp45.000. Dari mana? Dari total revenue-nya adalah Rp45.000 karena harga jualnya Rp45.000 dikurangi dengan total cost-nya Rp90.000. Jadi masih menanggung kerugian Rp45.000. Rugi terus sampai ketika kuantitinya 3, perusahaan baru memperoleh untung yaitu Rp30.000. Dari mana? Dari total revenue Rp135.000, Rp45.000 kali 3 unit adalah Rp135.000 dikurangi total cost-nya yang hanya Rp105.000. Jadi ketika perusahaan memproduksi 3 barulah memperoleh keuntungan. Jika diamati laba penjahit maju makmur semakin lama semakin meningkat sampai pada titik puncak tertinggi yaitu di penjualan pada saat penjualan 5 dan 6 unit atau 5 dan 6 setel, kemudian menurun
laba dari penjahit maju makmur. Dari ini bisa diketahui bahwa laba maksimum adalah berada di titik 5 atau 6 unit dari tabel ini. Secara sederhana seperti itu. Namun nanti kita bisa cari melalui rumus MR sama dengan MC, ketemunya berapa. Untuk menghitung laba maksimum bisa dicari dengan menggunakan rumus MR sama dengan MC. Marginal revenue sama dengan marginal cost. Keuntungan maksimum diperoleh pada tingkat output di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal, atau MR sama dengan MC. Jika MR lebih besar dari MC, maka setiap tambahan satuan output yang diperoleh masih memberikan tambahan keuntungan, karena tambahan penerimaan masih lebih besar daripada tambahan biaya. Jika MR sama dengan MC, maka keuntungan total mencapai maksimum, karena tambahan penerimaan MR sama besarnya dengan tambahan biaya atau MC. Jika MR lebih kecil dari MC, maka tambahan penerimaan yang diperoleh dari penjualan satu tambahan output lebih kecil dari tambahan biaya yang diperlukan untuk memproduksi. Akibatnya apa? Akibatnya keuntungan total berkurang. Dari tabel tersebut bisa kita ketahui bahwa MR sama dengan MC adalah ketika nilai MR adalah 45 dan MC juga sama dengan 45, yaitu pada saat kondisi total produk adalah 6 setel. Pada titik itu, pada titik perusahaan memproduksi dan menjual 6 setel pakaian, maka perusahaan memperoleh laba Rp90.000, di mana angka itu adalah angka yang paling tinggi, laba yang paling tinggi. Meskipun jika nanti unit produksi ditambah menjadi 7 setel, malah akan menurunkan dari laba perusahaan tersebut. Karena apa? Karena berlaku the law diminishing return. Dari tabel tadi, mari kita tuangkan ke dalam kurva. Seperti biasa, kurva yang akan kita buat, garis vertikal menunjukkan cost dan juga menunjukkan price dari produk tersebut. Sementara garis horizontalnya menunjukkan quantity atau jumlah. Pada gambar tersebut bisa kita lihat bahwa laba maksimum adalah berada pada di titik potong antara kurva MC yang berwarna kuning dengan kurva MR, yaitu pada di tingkat kuantitas 6 unit atau 6 setel pakaian. Untuk mencari berapa laba maksimumnya pada titik tersebut, kita tarik garis saja. Pada saat kuantiti adalah 6, seperti pada
kuantitas perpotongan antara MR dan MC. Kita tarik garis sejajar dengan garis MR tersebut. Terus kemudian yang dimana garis ini tentunya panjangnya adalah 6, yaitu 6 setel pakaian. Kemudian dikalikan saja antara garis atasnya, yaitu garis MR itu berada pada price nya itu 45 dengan perpotongan ATC pada kuantitas 6 adalah 30. 45 dikurangi 30 adalah 15. Nah, untuk mencari laba maksimum tinggal dikalikan saja 15 dikalikan dengan 6 unit. Itulah tadi bagaimana simulasi cara mencari laba maksimum pada usaha penjahit maju makmur. Laba maksimum merupakan laba yang tertinggi yang diperoleh atas produksi penjualan produk atas perusahaan. Laba maksimum juga bisa dicari secara matematis, yaitu bisa menggunakan rumus R sama dengan MC seperti tadi, di mana MR merupakan turunan dari fungsi TR, sedangkan MC merupakan turunan dari fungsi TC. Nantikan video selanjutnya terkait pembahasan secara matematis laba maksimum perusahaan. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala keterbatasan. Tetap semangat belajar. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.